Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya Bobby Hiren. Kali ini kita akan kembali mengomentari video dari Philippines yang berjudul Nandar nipu demi Yesus nikah. Kita akan langsung nonton videonya, begitu kan kita komentari guys. Kali ini saya akan menanggapi satu video dari Yonatan Nandar yang ada di media sosial. Di sana mereka sedang berdiskusi dengan salah seorang umat Kristen, dan dari sumber yang dihadirkan oleh Nandar adanya banyak kebohongan-kebohongan yang disampaikan oleh Yonatan Nandar kepada publik. Dan supaya kita tidak terkesan menfitnah beliau, maka kita sedikit menonton video dan data yang dihadirkan oleh Yonatan Nandar. Namanya sedikit, seluruhnya kayak saya ini, saya komentari seluruhnya. Tidak ada manipulasi, tidak ada potong-motong dan segala macam guys. Pak ya, ini BBC nih. Kalau BBC berdusta dilaporkan aja. BBC News Indonesia. Papirus tentang istri Yesus ternyata asli. Di situ dinyatakan Maria Magdalena isti. Bahasa Ibrani itu Maria Magdalena adalah istriku. Tuh, ayo Bapak sahadat. Loh, udah saya ini tadi. Ini BBC News Indonesia loh. Ini papirus tentang istri Yesus ternyata asli nih. Loh Bapak, di sini dituliskan nih Maria Magdalena isti. Isti itu bahasa Ibrani. Maria Magdalena istriku loh. Nih Pak ya. Para peneliti di Amerika Serikat menyimpulkan potongan papirus yang menyinggung istri ternyata tidak palsu ya. Papirus ditemukan 2 tahun Yesus menikah. Setelah kertas papirus itu ditulis oleh ternyata itu asli Pak. Nah, Bapak gimana nih? Udah mau menepati janji sucinya untuk mualaf kalau ada papirus yang mengatakan Yesus punya istri? Ini BBC News. Ini Ustadz Unggul mungkin sebagai seorang relawan, Ustadz tahu nggak BBC News Indonesia itu apa Ustadz? BBC tahu, itu berita aslinya itu dari London. Halo Pak Nandar. British Broadcast Commission singkatannya. Tahu dong. RRI-nya Inggris. RRI-nya Inggris. Tuh. Bapak ini kan Ustadz kan, Bapak? Ya. Tadi minta data asli. Ini bukan data dari asumsi saya, Pak. Dari BBC ini. Papirus tentang istri Yesus ternyata asli. Pak Nandar ini Ustadz atau tidak? Bukan. Bukan, saya bukan Ustadz. Dari video tersebut, Yonatan Nandar menghadirkan satu sumber untuk membuktikan bahwa Maria Magdalena itu adalah istri Yesus. Dan dia mengutip tulisan yang ada di website BBC News Indonesia yang diterbitkan pada 11 April tahun 2014. Dan di dalam sebuah artikel itu diberikan judul Papirus tentang istri Yesus ternyata asli. Nah, sebenarnya judul ini tidak salah, tetapi masalah yang terbesar Yonatan Nandar ini adalah metodologinya untuk menggunakan sumber-sumber itu. Nah, beliau ternyata melakukan pembohongan kepada publik. Di sana Yonatan Nandar menunjukkan atau meyakinkan para pendengarnya dengan mengatakan bahwa Magdalena atau Maria Magdalena itu adalah istri Yesus. Dan dia membacakan satu baris dari artikel itu, lalu nanti di kemudiannya dia tidak membaca dengan jelas, karena di penjelasan berikutnya sebenarnya jelas sekali itu tidak mendukung pernyataannya. Tetapi dia ambil satu
baris dari artikel itu dengan membacakan para peneliti di Amerika Serikat menyimpulkan potongan papirus yang menyinggung istri Yesus ternyata tidak palsu. Begini ya, ada ditemukan papirus yang itu setelah diteliti oleh para peneliti di Amerika Serikat. Ternyata potongan papirus itu yang ditemukan itu ternyata tidak palsu tentang istri Yesus gitu. Jadi kertas papirus yang disebut surat kabar Vatikan palsu itu usia sekitar 1000 tahun. Jadi kertas papirus itu disebut surat kabar Vatikan palsu. Artinya ada klaim bahwa ya mungkin pihak Vatikan atau pihak lain mengatakan bahwa itu adalah surat kabar Vatikan palsu. Jadi yang palsu itu adalah kita nggak tahu nih, bentar dulu ya. Kita nggak tahu nih apakah ini memang palsu kertas papirusnya atau surat kabarnya palsu gitu. Betul ya maksudnya. Kita akan nonton dulu guys ya. Nah, kalimat itu dijadikan sebagai bahan untuk menguatkan argumentasinya bahwa Maria Magdalena itu adalah istri Yesus. Oh jadi ternyata itu adalah asli guys. Jadi katanya kan itu klaim dari sebelumnya, sebelum diadakan penelitian itu katanya itu adalah kertas papirus dari berita kabar Vatikan itu palsu. Ternyata setelah diteliti itu tidak palsu. Artinya memang benar kertas dari surat kabar Vatikan yang asli guys, bukan palsu. Sebenarnya kalau beliau jujur dalam mengumpulkan istilahnya data-data untuk bisa disajikan di hadapan umum, maka beliau harus membaca secara keseluruhan daripada artikel itu. Nah, kalau saya lihat, kalau saya baca di dalam baris-baris berikutnya itu sudah jelas sekali sebenarnya. Nah, kita lihat di baris yang kedua dikatakan di sana kertas papirus yang disebut surat kabar Vatikan palsu itu berusia sekitar 1000 tahun. Nah, paragraf kedua atau ketiga, bukan, itu maksudnya itu sebelum diteliti ya. Ternyata asli, kan nyatanya asli. Jadi disebutnya palsu, jadi kertas papirus yang disebut surat kabar palsu itu ternyata setelah diteliti ya dikaitkan lagi yang pertama tadi ternyata adalah asli, bukan palsu. Faktanya asli ya meskipun disebut palsu, ngerti nggak? Jadi dikiranya disebutnya itu palsu padahal diteliti ternyata asli. Itu faktanya guys. Dikatakan papirus yang ditemukan 2 tahun lalu itu satu-satunya teks yang menyebut. Karena kan ketika disebut itu kan belum diteliti, ngerti ya? Bedanya antara disebut dengan diteliti. Makanya setelah disebut itu adalah palsu, baru diadakan penelitian. Nah mungkin diteliti dulu, ditemukan asli, ternyata disebutkan palsu. Nah mungkin hasil penelitian itu di bawah hasil penyebutan, ngerti nggak? Misalnya gini, untuk mengetahui apakah buku ini buku tabungan asli apa tidak, ya ada orang mungkin nyebut nih, ini buku ini asli atau ini palsu. Nah untuk itu kan perlu dibuktikan dengan apa? Penelitian. Setelah penelitian baru ditentukan bahwa oh ternyata ini buku asli. Ya ngerti nggak? Bukan diteliti buku ini ditentukan asli, lalu tiba-tiba disebut palsu. Nah kayak gitu metodenya guys. Ngerti nggak maksudnya? Artinya ini awalnya disebut-sebut bahwa ini adalah kertas papirus yang dari surat kabar Vatikan palsu. Tapi ternyata setelah diyakini dengan teliti berlanjut ternyata ini adalah asli guys. Itu logika berpikirnya. Kan Yesus menikah yang naskah yang papirus di atas tadi. Dan yang kemudian paragraf yang keempatnya dikatakan setelah kertas papirus itu diteliti, sekolah teologi Harvard Divinity School menyebutkan potongan itu berasal dari antara abad ke-6 dan ke-9. Jadi, menurut uji karbon, naskah kuno atau naskah papirus yang ditunjukkan oleh Jonathan Nandar itu adalah berumur abad ke-7,
Ya, abad ke-6 dan sampai abad ke-9. Jadi abad ke-6 hingga abad ke-7, bukan abad ke-9. Ya, coba putar lagi ya. Nih. Oh ya, 6 dan 9 ya. Dan ke-9 kuno atau naskah papirus yang ditunjukkan oleh Jonathan Nandar itu adalah berumur abad ke-7, ya abad ke-6 dan sampai abad ke-9. Jadi sebenarnya secara umur ya tidak terlalu bisa juga digolongkan sebagai naskah kuno. Nah, guys, abad ke-6 ke-7 itu tuh kurang kuno apa lagi gitu. Jadi ngerti nggak arti kuno? Kuno tuh masa lalu, gitu loh. Ya, kuno itu masa lalu. Kita sekarang berada di abad ke-19 atau 21, guys. Lupa saya. Abad ke-6 dan 9 itu kuno loh. Ya, tahun-tahun kira-kira tahun kata abad 23 saya, 23 atau 21, guys. Abad 67 itu berarti tahun 600 sampai 700 Masehi gitu, guys. Itu tuh abad itu cukup kuno loh. Kuno kurang kuno apa lagi coba? Saya punya tuh TV kuno. TV kuno saya itu tahun 90-an, guys. Memang enggak seperti TV kuno tahun 70-an, tapi itu masuk kuno tuh, guys. TV itu, guys. TV tabung kuno. Kalau sekarang kan TV sekarang udah TV datar, LCD, LED, guys. Jadi janganlah mengklaim itu bukan kuno, padahal sudah tahun 6 abad ke-6 abad ke-9, guys. Jangan ngerti apa ada kuno dia. Lalu kemudian di paragraf berikutnya dikatakan, namun para peneliti mengatakan temuan itu tidak membuktikan bahwa Yesus memiliki istri. Nah, ini saya jelaskan ya. Jadi gini, untuk membuktikan Yesus punya istri, itu harus dibuktikan lebih lanjut. Gak bisa hanya dengan penelitian singkat. Misalnya gini, ya, misalnya gini, saya kasih contoh, tinggal saja sama. Misalnya saya pernah berkata, ya, anggaplah saya buat sekarang, ya, semacam tulisan, saya mengatakan bahwa, saya ngaku bahwa Maria Magdalena adalah istri saya. Lalu kira-kira 1000 tahun ke depan ada orang menemukan tulisan saya asli saya nulis, ya asli saya nulis. Mereka menemukan bahwa oh ini Bobby pernah nih, saya Bobby pernah membuat tulisan bahwa saya mengatakan bahwa saya klaim bahwa Maria Magdalena adalah istri saya. Nah itu memang bukti bahwa itu adalah kata-kata saya, ya. Tapi tidak membuktikan bahwa itu benar kata-kata saya itu gitu loh. Jadi untuk membuktikan benar saya punya istri Maria Magdalena harus diteliti lebih lanjut dengan cara misalnya dengan itu adalah bukti awal. Harus ada bukti lanjut bahwa benar saya adalah mengklaim itu dan benar itu adalah kata-kata saya, tapi harus dibuktikan benar nggak kata saya itu. Makanya ada bukti lebih lanjut. Makanya harus dibuka lagi bukti-bukti lain. Itu bukti kurang kuat, guys. Gak cukup kuat. Ibadah kalau dalam pengadilan itu belum cukup bukti. Hanya 1-2 bukti, kita butuh 2 atau 3 lebih barang bukti, guys. Itu poinnya. Bukan berarti itu tidak membuktikan sama sekali. Itu sudah ada bukti permulaan, tapi belum kuat, belum terlalu kuat, guys. Belum diyakinkan atau diperkuat dengan bukti-bukti lainnya yang tentunya mungkin harus digali di dalam lagi, gitu kan. Nah, ini adalah kontradiksi dari pernyataannya Sinandar yang mengatakan, yang memaksakan argumentasinya bahwa artikel ini menunjukkan bahwa Yesus memiliki istri, yaitu. Jadi faktanya ada statement itu. Ada statement dari surat kabar Vatikan yang mana mengatakan bahwa Yesus punya istri namanya Maria Magdalena. Alias itu adalah sebuah klaim, sebuah fakta yang penyebutan. Cuman harus dibuktikan lebih lanjut. Apakah benar gitu anggapannya atau cuman sebutan saja atau bagaimana gitu. Tapi jangan katakan bahwa itu karena bukti sama sekali, bukan itu adalah bukti. Sama kayak misalnya kita temukan kata-kata Soekarno dulu mengatakan bahwa dia punya istri namanya bla bla bla. Nah itu kita
ada fakta awal bahwa ternyata Soekarno mengakui bahwa dia punya istri namanya ini gitu. Nah itu harus dibuktikan lebih lanjut. Jadi itu adalah bukti awal. Bisa kita jadikan sebagai landasan untuk permulaan untuk lebih lanjut. Jadi ada kemungkinan Yesus memang punya istri namanya Maria Magdalena. Ada bukti ke arah situ, tapi harus diperkuat lagi dengan bukti lainnya, guys. Tapi sebelum bukti ditemukan, kita nggak bisa yakin 100%. Mungkin kita tuh hanya 50% atau di bawah itu, yang jelas tidak mungkin 100%. Itu buktinya. Bukan berarti 0% sama sekali ya. Ada kemungkinan Yesus memang punya istri nama Maria Magdalena. Itu Maria Magdalena. Sedangkan artikel ini justru sebaliknya menunjukkan bahwa naskah atau papirus kuno itu tidak membuktikan bahwa Yesus memiliki istri. Jadi ini salah satu. Iya, karena hanya berupa klaim dari sebuah surat kabar Vatikan. Tapi itu kan asli, sudah diteliti keasliannya gitu kan. Tinggal perlu dihubungkan apakah itu statement dari surat kabar Vatikan lama itu benar apa tidak gitu loh guys. Kebohongan publik yang dilakukan oleh Jonathan Nanda. Jadi Nanda tidak sedang melakukan kebohongan publik. Justru dia ini yang sedang melakukan kebohongan publik. Mengatakan bahwa tadi itu adalah palsu. Itu bukan palsu, itu asli. Sebutannya palsu, diteliti, ditemukan fakta bahwa itu asli. Itu faktanya, guys. Nanda tidak sedang berbohong, tidak melakukan kebohongan publik. Nanda sedang menyampaikan bahwa ada bukti permulaan awal bahwa kemungkinan besar Yesus itu punya istri bernama Maria Magdalena, gitu loh. Maka kita menemukan bukti bahwa catatan sejarah mengatakan bahwa Soekarno itu punya istri lain namanya bla 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 misalnya. Nah, tinggal harus dihubungkan dengan bukti lain. Yang itu harus digali tentunya gitu kan, bukti-bukti itu. Dan sayangnya orang yang sedang berdiskusi dengan beliau, dia tidak teliti dan dia tidak membaca juga artikel itu, sehingga diskusi. Justru Bapak ini yang nggak teliti. Ya. Kalau kita teliti, kita akan tahu bahwa sesuatu itu disebut palsu sebelum diadakan penelitian. Setelah diadakan penelitian, baru diketahui keaslian apa kepalsuannya, gitu loh. Bukan setelah diteliti itu bukan asli, nyata disebut palsu, itu ngaco namanya. Makanya jangan terbalik-balik baca artikel itu ya. Tadi ini adalah BBC. BBC itu meskipun Indonesia, tapi itu adalah lisensinya dari Inggris, ya. BBC Inggris memberikan lisensi kepada BBC Indonesia, jadi nggak main-main guys, ketat gitu. Ketat persyaratannya itu untuk BBC Indonesia itu melakukan pidato ketat, mendapatkan pengawasan dari BBC asal pusatnya itu di Inggris sana guys, nggak sembarangan. Itu mengambang. Sepandai-pandai kita menyembunyikan bangkai, satu saat juga bau bangkai itu akan tercium. Kebenaran itu memang pahit kalau benar-benar kebenaran, tapi harus ditelan. Karena obat juga pahit, tapi dia harus ditelan. Waduh, kejam. Google kejam. Google itu kejam. Itu, ya, ditemukan fakta artikel yang menyebut bahwa Yesus punya istri bernama Maria Magdalena. Itu adalah kebenaran yang pahit untuk orang-orang yang meyakini Yesus adalah Tuhan. Dan dia mati kayak salib itu pahit sekali. Karena ternyata beliau itu faktanya di artikel itu tersebut ya, soal kabar Vatikan yang asli diteliti itu adalah dia punya istri bernama Maria Magdalena. Gimana harus diberikan lebih lanjut guys. Nah itu adalah tugas para peneliti. Kalau kita ini kan siapa lah, nggak punya waktu akses ke sana. Itu adalah tugas peneliti untuk, dan kita berharap adalah ada penelitian kalinya untuk membuktikan hal itu, sehingga semuanya menjadi terang beneran. Dan fakta itu tentunya semakin diperkuat dan makin jelas faktanya bahwa Yesus itu adalah punya istri bernama Maria Magdalena. Oke, jadi mungkin sekian dulu aja video kita kali, dan sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys.